Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas tryout premium 100 soal SKB guru kelas PGSD, kompetensi profesional, biologi, fisika, IPS, dan PKN. Part yang ke-11. Oke, langsung saja masuk ke soal yang ke-81. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang simbiosis parasitisme yaitu A. Salah satu makhluk hidup dirugikan. B. Salah satu makhluk hidup tidak diuntungkan dan dirugikan. C. Kedua makhluk hidup saling merugikan. D. Kedua makhluk hidup saling menguntungkan. Atau E. Salah satu makhluk hidup. Jawaban yang benar adalah yang A, salah satu makhluk hidup dirugikan. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Biasanya, simbiosis parasitisme melibatkan organisme parasit seperti kutu, cacing, jamur, bakteri, benalu, dan lain-lain. Soal yang ke-82. Pada hari Minggu, Wayan pergi ke sawah di belakang rumahnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana, dia melihat tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan antara lain belalang, burung pipit, ular, ikan mujair, dan burung bangau. Berdasarkan ilustrasi tersebut, rantai makanan yang dapat terbentuk adalah A. Tanaman padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh mujair, mujair dimakan oleh burung pipit, dan burung pipit dimakan burung bangau. Yang B, tanaman padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung pipit dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung bangau. C, tanaman padi dimakan ikan mujair dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung bangau. D, tanaman padi dimakan oleh ikan mujair dimakan oleh ular, ular dimakan oleh belalang, dan belalang dimakan oleh burung bangau. Atau E, tanaman padi dimakan ikan mujair dimakan oleh ular, ular dimakan oleh belalang, dan belalang dimakan oleh burung bangau. Jawaban yang benar adalah yang B, tanaman padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung pipit dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung bangau. Kita perhatikan untuk jawaban C, D, dan E. Tanaman padi dimakan ikan mujair. Ini sudah jelas salah karena ikan mujair tidak makan padi. Kemudian untuk opsi A, tanaman padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ikan mujair. Nah, di sini ikan mujair tidak memakan belalang dan burung bangau tidak memakan burung pipit. Karena burung bangau memakan ular, udang, katak, dan ikan. Jadi berdasarkan ilustrasi di atas, rantai makanan yang dapat terbentuk adalah padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung pipit dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung bangau. Soal yang ke-83. Kuat arus yang mengalir pada hambatan 15 ohm adalah A. 1,0 ampere, B. 0,3 ampere, C. 0,4 ampere, D. 0,1 ampere, atau E. 0,2 ampere. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menentukan terlebih dahulu gambar ini adalah rangkaian listrik apa. Apakah dia rangkaian seri, paralel, atau gabungan. Nah, gambar ini menunjukkan rangkaian gabungan. Kita bisa lihat di sini ada rangkaian seri. Kemudian di sini rangkaian paralel dan di sini rangkaian seri lagi. Ini adalah R1 atau hambatan 1. Kemudian ini adalah R2-nya. Yang ini R3-nya. Ini R4 dan yang ini R5. 12 volt ini adalah V-nya atau tegangan. Jadi diketahui R1 sama dengan
15 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 3 ohm, R4 sama dengan 10 ohm, dan R5 sama dengan 9 ohm. V sama dengan 12 volt. Yang ditanyakan adalah I atau kuat arus yang mengalir pada hambatan 15 ohm. Berarti IR1. Kenapa IR1? Karena hambatan 15 ohm terdapat pada R1 atau hambatan pertama. Jadi IR1, kuat arus yang mengalir pada hambatan 15 ohm. Penyelesaiannya, pertama kita cari dulu kuat arusnya. Rumusnya I sama dengan V per R. V-nya 12 volt. R-nya di sini adalah R total. R total keseluruhan dari rangkaian listrik ini. Oke, pertama kita cari dulu hambatan pada rangkaian seri yang ini. Ini kan rangkaian seri. Jadi rumusnya RS, hambatan pada rangkaian seri, sama dengan R2 ditambah R3. R2-nya 3 ohm dan R3-nya 3 ohm. 3 tambah 3, 6. Satuannya ohm. Jadi hambatan yang ini besarnya 6 ohm. RS sama dengan 6 ohm. Nah, kemudian hambatan pada rangkaian paralelnya. Yang ini, keseluruhan ini. Jadi R1 ditambah rangkaian seri yang sudah kita dapatkan tadi dan R4. Rumus hambatan untuk rangkaian paralel adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per RS ditambah 1 per R4. 1 per RP. 1 per R1, R1-nya 15 ohm ditambah 1 per RS, RS-nya 6 ohm ditambah 1 per R4, R4-nya 10 ohm. 1 per RP sama dengan. Nah, untuk mengoperasikan bilangan pecahan pada penjumlahan, kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. 15, 6, dan 10, KPK-nya 30. 30 bagi 15, 2, 2 kali 1, 2, ditambah 30 bagi 6, 5, 5 kali 1, 5, ditambah 30 bagi 10, 3, 3 kali 1, 3. 1 per RP sama dengan 2 tambah 5, 7, 7 tambah 3, 10 per 30. Atau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 10. Jadi 1 per 3. Nah, ini kan nilai 1 per RP. Kalau nilai RP-nya, berarti tinggal dibalik aja. 3 per 1 atau 3. Nah, selanjutnya kita cari R totalnya atau hambatan untuk keseluruhan dari rangkaian listrik ini. R total sama dengan RP ditambah RP yang ini ditambah dengan R5. RP-nya 3 ohm ditambah R5-nya 9 ohm. 3 ditambah 9, 12. Satuannya ohm. Nah, setelah kita dapat R total ini, baru kita bisa masukkan ke rumus ini, teman-teman. R-nya
12. 12 per 12, 1. Satuan dari kuat arus adalah ampere. Nah, selanjutnya kita cari VP atau tegangan paralel. Karena yang ditanyakan adalah hambatan 15 ohm dan 15 ohm ini ada pada rangkaian paralelnya. VP sama dengan I dikali RP. Kuat arus dikali hambatan pada rangkaian paralel. I-nya 1 ampere dikali RP-nya 3 ohm. Jadi VP-nya adalah 3 volt. Nah, setelah itu barulah kita bisa mencari IR1 atau kuat arus yang mengalir pada hambatan pertama, yaitu hambatan 15 ohm. IR1 sama dengan VP dibagi R1. VP-nya 3 volt dibagi R1-nya 15. Kita sederhanakan 3 per 15 sama-sama kita bagi 3 jadi 1 per 5. 1 per 5 nilainya sama dengan 0,2. Satuannya ampere. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Soal yang ke-84. Indonesia telah mengalami berbagai perubahan-perubahan, namun ideologi Pancasila ini tetap berlaku dan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa ideologi Pancasila bersifat dimensi A. Realita, B. Idealisme, C. Fleksibel, D. Religius, atau E. Sosial. Jawaban yang benar adalah yang C. Fleksibel. Dimensi ideologi Pancasila. Yang pertama ada dimensi realita. Dimensi realita adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Dimensi realita ini tentu saja menuntut kalian untuk berperilaku sesuai dengan landasan negara, yakni Pancasila, dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua ada dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dan mempengaruhi dengan perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Indonesia telah mengalami berbagai perubahan-perubahan, namun tetap saja ideologi Pancasila ini tetap berlaku dan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga ada dimensi idealisme. Dimensi idealisme adalah nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, memberi harapan dan tujuan hidup di masa depan. Suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam landasan dasar negara, sehingga dimensi ideologi ini memberikan secercah harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Soal yang ke-85, pengamalan Pancasila sila kedua di bawah ini kecuali A. Saling mencintai sesama manusia, B. Mengembangkan sikap tenggang rasa, C. Tidak semena-mena terhadap orang lain, D. Bangga menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, atau E. Adil dalam mengambil keputusan. Jawaban yang benar adalah yang D. Bangga menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Contoh pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, menghormati dan menghargai bangsa, golongan, atau negara lain. Sedangkan yang D ini adalah contoh pengamalan sila yang ketiga. Soal yang ke-86,
Bela negara atau rela berkorban merupakan sikap dan perilaku warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa adalah pengamalan Pancasila sila yang ke A1, B2, C3, D4 atau E5. Jawaban yang benar adalah C3. Contoh pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia. Menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, bangga menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Soal yang ke-87, mengembangkan sikap dan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong adalah pengamalan sila Pancasila ke A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, atau E. Sila kelima. Jawaban yang benar adalah E. Sila kelima. Contoh pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan sikap dan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, senang memberi bantuan dan pertolongan terhadap orang lain, bekerja keras, tidak berfoya-foya dan bermewah-mewahan, menghormati hak-hak orang lain, selalu berhemat dan tidak boros, tidak berbuat hal-hal yang merugikan kepentingan umum, berusaha mewujudkan keadilan sosial yang merata, tidak melakukan pemerasan terhadap orang lain, menghargai hasil karya orang lain, menghargai hak-hak orang lain. Soal yang ke-88, Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPU PKI. Adapun ketua dari Panitia 9 adalah A. W.R. Rajiman Widioningrat, B. Insinyur Soekarno, C. Muhammad Hatta, D. Sayuti Malik, atau E. Agus Salim. Jawaban yang benar adalah yang B. Insinyur Soekarno. Anggota Panitia 9 terdiri dari 1. Soekarno sebagai ketua, 2. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, 3. Ahmad Subarjo sebagai anggota, 4. Muhammad Yamin sebagai anggota, 5. Kiai Haji Wahid Hashim sebagai anggota, 6. Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, 7. Abi Kusno Cokro Sujoso sebagai anggota, 8. Agus Salim sebagai anggota, dan 9. A.A. Maramis sebagai anggota. Soal yang ke-89, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Untuk itu didirikanlah Sekretariat ASEAN yang berada di kota A. Jakarta, B. Kuala Lumpur, C. Bangkok, D. Manila, atau E. Singapura. Jawaban yang benar adalah A. Jakarta. Sekretariat ASEAN berada di Jalan Sisingamangaraja, nomor 70A, Jakarta Selatan, Indonesia. Sesuai dengan persetujuan Host Country Agreement antara pemerintah Indonesia dan ASEAN, pemerintah Indonesia menyediakan tempat bagi kantor baru Sekretariat ASEAN dengan menghibahkan gedung ex kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Soal yang ke-90, ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, lewat Deklarasi Bangkok. 5 orang yang menjadi perwakilan negara pendiri untuk menandatangani deklarasi tersebut. Wakil Indonesia sebagai pendiri ASEAN adalah A. Insinyur Soekarno, B. Umar Jadi Noto Wijono, C. Rusli Nor,
D. Adam Malik, atau E. Muhammad Hatta? Jawaban yang benar adalah D. Adam Malik. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand lewat Deklarasi Bangkok. 5 orang yang menjadi perwakilan negara pendiri untuk menandatangani deklarasi tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narcisco Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand.